Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar sahibul musibah Bapak almarhum Isam bin Prapto Husodo yang sama-sama kita hormati dan kita hibur pada malam ini dengan berzikir dan bertahlil khusus buat almarhum. Semoga Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatidzah, para hujaz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutama Ustaz Insinyur Ayyurul Istira, Bapak RW 03 dan Bapak RT 02 di Kelurahan Larangan Selatan, dan para asatidzah yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada para alim ulama yang hadir pada malam ini. Selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur atas rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa melantunkan sholawat kepada baginda Nabi dengan harapan Allah meridhoi, memberikan syafaatnya kepada baginda Nabi Muhammad, disampaikan kepada kita selaku umatnya, sehingga kita terselamatkan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada taklim takziah ini Al-Fakir mengingatkan kepada kita semua, ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mayyit kafa bin nasihah. Mayit itu cukup sebagai nasihat buat kita. Pertama, nasihatnya bahwa kita juga akan mengikutinya. Karena itu kalau kita salam kepada ahli kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa antum lahikun. Kami juga akan menyusulmu. Pertama itu. Jadi mayit itu sebagai nasihat buat kita bahwa kita juga akan kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Yang penting buat kita begitu mau pulang, ibu bapak, kalau kita mau pulang kampung, persiapannya pasti bekalnya yang banyak di perjalanan. Uangnya yang banyak, bensinnya yang cukup, supaya tidak susah dalam perjalanan sampai ke kampung halaman. Kampung halaman kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kita harus berbekal. Apa kata Allah? Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairu zadi taqwa. Bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kita bawa bukan rumah, yang kita bawa bukan mobil, yang kita bawa bukan istri, bukan suami, tapi yang kita bawa bekalnya adalah iman, ilmu dan amal. Cuman itu 3 yang kita bawa. Makanya simbol ketika ibu bapak haji atau ihram memakai pakaian ihram itu simbol saja, simbol bahwa kita bakal mati tidak memakai pakaian yang berjahit, dibungkus oleh kain kafan. Jadi ketika kita ihram pada saat melaksanakan ibadah haji, maksudnya kata Arif billah, mutu qabla antamuta, matikan dirimu sebelum mati yang sebenarnya.
Bagaimana mematikannya? Ketika kita mulai memakai ihram, lepaskan sombongmu, lepaskan egomu, lepaskan angkuhmu, lepaskan pelitmu, lepaskan angkermu di dalam dirimu. Itu yang dimaksud dengan matikan. Jadi yang harus kita bawa adalah hanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita haji dan umrah ngomongnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku hadir memenuhi panggilanmu. Nah kita siap gak hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Harus siap. Karena itu iman, ilmu dan amal adalah bekal terbaik. Kemudian simbol tawaf 7 keliling, 7 putaran. Tawaf 7 putaran sesungguhnya itu simbol saja bahwa kalbu kita ini tawaf setiap detik. Ruh kita tawaf setiap detik. Ini bekal kita untuk pulang ke hariban Allah itu. Kata Rasulullah, sudah biar gampang diingatnya, kata Rasul, yang penting kalian sehari semalam 5 waktu sesudah sholat berzikir bertasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu tawafnya qalbu. Tawaf yang hakiki yang sebenarnya setiap detik. Kalau tawaf yang ritual yaitu dia mengelilingi Ka'bah. Tapi tawaf yang spiritual setiap detik kita tawaf. Makanya sesudah sholat 5 waktu ibu dan bapak baca subhanallah 33. Kalau qalbunya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka subhanallahnya qalbunya harus suci. Suci dari dengki, suci dari benci, suci dari hasud, suci dari ego. Itu maksudnya. Sama aja dengan ayahanda Ibrahim memotong hewan korban. Itu bukan sesungguhnya Ismail lehernya digorok oleh ayahanda, tidak. Itu hanya simbol saja bahwa kita wajib mengendalikan nafsu hayawan di dalam diri kita. Kita korban tiap tahun, sombong mah jalan terus. Korban tiap tahun, pelit mah jalan terus. Korban tiap tahun, gedek kesel sama saudara jalan terus. Berarti sama halnya dengan kita belum berkorban secara spiritual. Kalau secara ritual sih setiap tahun kita potong kambing, potong kerbau, potong sapi. Tapi nafsu hayawannya di dalam diri kita, nafsu serakah, nafsu angkuh, nafsu sombongnya nggak pernah hilang. Ini berarti bahwa pembelajaran berkorban itu tidak ada di dalam diri kita. Berarti kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah 33 itu bukan hanya sekedar subhanallah Allah maha suci. Dia mah sudah tidak bisa diganggu gugat. Maksudnya kita yang harus suci hatinya. Pertama itu. Jadi tawafnya qalbu itu subhanallah. Itu tawaf itu. Qalbu kita tawaf subhanallah, subhanallah. Berapa bu? 33. Ibu pernah nanya nggak kenapa harus 33? Nggak tahu, pokoknya kata Rasul 33. Ternyata itu ada sandi filosofisnya di situ. Tiganya kan ada 2 itu. 33. Yang 3 pertama dalam diri kita ini ada nurullah. Yang kedua ada nur Muhammad. Yang ketiga ada nur insan alias jiwa. Ketika kita meninggal, ini kita bakal mati semuanya nih. Yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh, semuanya bakal kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mati, 3-tiganya harus balik itu. Nurullahnya cahaya Allah balik, nur Muhammad, cahaya Muhammad itu adalah nur Muhammad itu ruh Allah juga. Nur insan itu juga nur Allah juga. Itu harus balik 3-tiganya ke hariban Allah Subhanahu wa ta'ala. Baliknya kemana? Halo ibu, nyawa kita baliknya kemana nih? Tadi kan sudah bilang bahwa dalam diri kita ada nur. Nurullah, nur Muhammad, nur insan. Berarti kita ini manusia yang berasal dari nur, dari cahaya. Berarti ketika kita wafat, ruh kita baliknya kemana? Ke sini, ini ke cahaya ini. Makanya nggak kelihatan nyawa itu. Ketika kita wafat, ruh kita nggak kelihatan. Karena kelihatan ke cahaya. Kita ngelihat cahaya terang, cahaya merah. Kelihatan nggak cahayanya kayak gimana bu? Bentuknya kayak gimana? Tidak bisa.
Itulah cahaya, itulah ruh. Kembalinya kemana? Ke Allah. Karena yang maha dahsyat, nurun ala nur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kembali. Makanya bertasbihnya subhanallah 33. Cilokonya kalau kita muafat, nurullahnya balik, nur Muhammadnya balik, nur insannya ogah pulang. Masih mikirin rumahnya, masih mikirin kebunnya, ini yang repot. Makanya kita bantu dengan berdoa bersama-sama saudara-saudara kita muslimin dan muslimat. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Ini tentang kematian kita ya. Kemudian tawafnya tubuh kita ini. Tawafnya tubuh, badan. Itu ibu sesudah sholat Alhamdulillah. Berapa bahu teh? 33 sama. 33 tadi baru 3 pertama. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. 3 yang keduanya apa? Allah. Wajib beriman kepada Allah. Yang kedua, wajib beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, wajib kita mengenal esensi diri kita ini. Tubuh kita ini miniatur alam, Bapak Ibu. Miniatur alam semesta. Jadi kalau ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu konsentrasinya kepada tubuh. Maksudnya tubuh kepada seluruh alam. Kenapa kepada tubuh seluruh alam? Tubuh kita ini miniatur alam. Di alam ada air laut, ada air sungai, ada air sumur. Dalam tubuh kita ada itu. Berbentuk tulang. Halo Ibu. Berbentuk tulang. Kemudian yang kita pijak itu tanah. Ada dalam tubuh kita berbentuk daging dan kulit. Lalu udara yang kita hirup O2 dan CO2 ada dalam diri kita berbentuk urat-urat yang ada dalam tubuh kita. Ada urat yang kasar, urat halus, urat nadi. Itu semuanya dari udara. Lalu cahaya di alam semesta ini ada dalam diri kita. Namanya darah. Naro ya nuru nuron. Jadi tawafnya tubuh itu alhamdulillah. Jadi kita tawafnya bukan hanya kalau punya duit. Ustaz Ai berangkat haji atau umroh, nggak berangkat nggak jadi tawaf. Tidak. Setiap detik kita bertawaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal kata Rasul ya wismi, yang penting pokoknya sehari semalam 5 waktu, sesudah itu baca tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Allahu akbar itu tawafnya ruh. Tawafnya ruh itu Allahu akbar. Allah yang maha dahsyat. Berarti yang maha besar, yang maha hebat adalah dalam tubuh kita adalah ruh. Sopo itu ruh? Ruh yaitu hayat. Sopo itu sing hayat? Sing hayat itu adalah sifat Allah. Sopo itu sing sifat Allah? Sifat Allah adalah asma Allah. Sopo itu asma Allah? Asma Allah ya Allah, itu dia. Kita harus kenal itu namanya. Maka kata Arif bilang, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sopo sing kenal dirinya pasti dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus dipahami. Itu tawafnya ruh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Coba itu canangkan di dalam kolbu kita, bahwa kalau kita sudah melatih tawafnya tubuh kita ini setiap detik, insya Allah begitu kita pulang ke sini nih, ke cahaya ini kita pulang, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan benar-benar diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering ngomong husnul khatimah. Semoga kita semuanya, terutama saudara kita yang baru saja meninggalkan kita doakan semoga beliau mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhnya Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insannya langsung kembali lagi kepada nur awal. Nur awalnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti langsung kembali kepada pangkuan ilahi Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.